Oke, nama gue Rio. Saat ini gue berusia 30 tahun dan gue sekarang bekerja sebagai floor manager di salah satu kafe di kawasan Kemang. Kalau job desk dari seorang floor manager itu adalah mensupervisi bawahannya agar mencapai tujuan dari si kafe itu tersendiri. Selain itu Mas, apa lagi? Selain itu, aku juga suka cek stok opnam, ngecek rasa, sama keuangan dan loss bracket lah. Oke. Jadi sebenarnya floor manager itu salah satu yang bisa dibilang orang bertanggung jawab di kafe itu ya? Iya, sebagai salah satu petingginya lah di sebuah kafe itu. Saat ini gue punya 7 orang di bawah gue. Shift-shiftan kah? Kalau shift-shiftan sih ada, itu untuk libur. Mereka dibagi tiap harinya ada liburnya. Karena mereka dapat jadwal libur itu 1 kali dalam 1 minggu. Tujuh orang ini semuanya beda karakternya. Gue itu pendekatan ke mereka tuh biasanya melakukan pendekatan persuasif. Jadi di saat break, gue ngobrol sama mereka. Yang ngobrolnya sebagai teman ya. Karena kita kan udah di luar jam kerja tuh saat break. Kita ngobrol sebagai teman. Kita saling mengetahui lah karakter masing-masing agar saling mengenal juga. Nah kalau udah kayak gitu, enak tuh nantinya di saat bekerja tetap profesional. Tapi tidak ada rasa kayak tidak suka. Seperti itu. Kalau gue sendiri awalnya itu mulai itu sebagai personal assistant. Gue dulu pernah kerja di coffee shop, terus gue juga pernah kerja di restoran Jepang. Setelah itu gue pindah bidang ke entertainment. Untuk stepnya sendiri yang gue lihat ada yang dari waiter, terus dia menjabat lagi sebagai supervisor. Itu kan semua karena kemauan ya, karena kemauan si anaknya itu mau kerja keras. Nanti juga owner juga pasti ngelihat, pasti nanti ada kenaikan jabatan. Kalau untuk kenaikan jabatan itu berarti lo ada ininya nggak? Apa namanya, ada sumbangsinya nggak? Atau lo nunjuk ke owner, Pak ini udah oke naiknya apa naik? Iya, biasanya sih kayak gitu. Kita tanggung jawab kita ya sebagai seorang floor manager, kita udah ngomong ke owner dulu, minta izin. Ini orang ini emang udah pantas untuk dijadiin pemimpin, tapi tetap di bawah saya dengan tanggung jawab saya kayak gitu. Bagusnya sih dari emang harus punya background F&B service untuk mengerti ya, karena apa namanya, kalau dia nggak punya background F&B service bisa juga asal punya jiwa kepemimpinan dan pernah handle orang lah. Background pendidikan lo sendiri udah sesuai belum sih sama profesi lo saat ini? Sebenarnya jauh banget sih. Gue tuh background pendidikan gue tuh ekonomi accounting. Oh gitu. Iya. Tapi lo akhirnya loncat? Iya, akhirnya gue loncat. Karena emang pertama kali gue kerja itu langsung ke F&B. Pasti ya. Kalau bekerja itu pasti kita punya kendala masing-masing. Apalagi sama banyak orang kan. Yang namanya masalah tuh pasti ada. Gue pernah punya kendala juga sama kru. Boleh diceritain Mas? Kemarin tuh kayak orderan telat, kayak gitu kan, kendala sama kru ya, tuh orderan telat, jadi gue harus nunjuk kenapa nih orderan bisa telat, kayak gitu. Gue harus mencari tahu masalahnya, harus cari tahu solusinya juga. Ngajak ngobrol bareng lah pokoknya, intinya ngobrol bareng sama mereka, terus kita cari masalahnya bareng-bareng. Terima kasih. Ngobrol bareng, apalagi yang biasanya lo jaga untuk komunikasi? Untuk komunikasi, anak buah lo lah, supaya mereka saling kompak sama lo, mereka istilahnya mendengarkan apa yang lo omongin. saya kasih motivasi ke mereka untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, kayak gitu. Gue sendiri 3 tahun. 3 tahun. Wah banyak banget Mas, kalau untuk masalah suka dan duka ya, kita banyak banget. Kalau sukanya, gue jadi bisa ketemu banyak orang. Gue juga ngelatih komunikasi gue ketemu banyak link-link baru. Karena kan
kafe juga pasti ada event-event, jadi gue bisa banyak ketemu orang-orang yang lebih hebat juga, banyak belajar dari mereka. Untuk dukanya sendiri, ya gue kalau misalkan orang-orang libur, gue tetap harus masuk kerja. Terus gue juga kaki pasti pegel lah ya, karena berdiri sepanjang waktu kan. Ya dukanya juga kalau customer ada yang komplain kayak gitu. Terus meja-meja berantakan setelah mereka selesai puntung rokok di mana-mana. Ya itulah hate-nya lah. Saat ini sesuai sama passion gue. Saat ini Saat ini. Karena mengelola kafe, gue ketemu banyak orang, gue suka ketemu banyak orang. Dan di kafe gue juga banyak event, gue suka dengan adanya event-event. Ya, udah mulai cukup sesuai, cukup oke lah. Gue pengen punya toko sendiri lah. Toko resto atau apa? Toko usaha pakaian, seperti retail lah, retail distribution store ya. Bekerja keras tanpa ngeluh untuk mencapai mimpi, karena usaha nggak akan mengkhianati hasil. Sama ini nih, Rosok.